Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih banyak kepada Dr. Iwan Kurniawan, spesialis mata MKes, telah menyempatkan hadir dalam membimbing diskusi portofolio dengan berjudul Uveitis. Untuk nama Nona S, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat tidak ada, pekerjaan mahasiswa. Untuk keluhan utama, anamnesis keluhan utama, penglihatan mata kiri tiba-tiba kabur. Pada riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke poliklinik mata dengan keluhan penglihatan tiba-tiba kabur pada mata sebelah kiri sejak kurang lebih 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Awalnya mata kiri pasien merah kurang lebih 4 hari yang lalu, kemudian diikuti dengan penglihatan kabur. Pasien juga mengeluh pandangan menjadi silau saat terpapar sinar dan sering berair. Lalu pasien memakai obat tetes mata yaitu Insto. Pada saat memakai obat tetes mata pasien yang merah pada mata kiri itu mulai berkurang, tetapi penglihatan kabur tetap ada, nyeri tidak ada, gatal tidak ada, sakit kepala tidak ada, mual muntah tidak ada, dan demam tidak ada. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien tidak pernah mempunyai keluhan atau penyakit yang sama sebelumnya. Riwayat pada trauma mata tidak ada, riwayat alergi tidak ada, penyakit paru, penyakit persendian, penyakit THT tidak ada, riwayat sakit gigi dan operasi pada mata tidak ada. Untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada anggota keluarga yang menderita dengan riwayat yang sama. Riwayat pengobatan, selama sakit pasien memakai obat tetes mata yaitu Insto yang dibeli sendiri oleh pasien. Setelah obat ini dipakai, keluhan mata merah berkurang, namun penglihatan mata tetap kabur. Riwayat kebiasaan, pasien tidak sering menggosok mata dan tidak memasukkan benda asing. Untuk pemeriksaan fisik, dapatkan keadaan umum, tampak sakit sedang, kesadaran komposmentis, tekanan darah 110/70, nadis 75 kali per menit, pernapasan 23 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan fisik status generalis, kepala normosefal, mata akan dilakukan pemeriksaan pada set selanjutnya. Pemeriksaan telinga, hidung, mulut, leher dalam batas normal, pemeriksaan toraks, pulmo, unisonor pada kedua lapangan paru dan suara nafas vestikular, jantung, bunyi jantung 1 dan 2 reguler, murmur tidak ada, abdomen dalam batas normal, ekstremitas akra hangat ya kurang dari 3 detik dan tidak ada edem. Untuk pemeriksaan mata yaitu pemeriksaan oftalmologi itu pada oculodextra dan sinistra. Pada pemeriksaan visus didapatkan pada oculodextra itu 5/5, sedangkan oculosinistra didapatkan 5/30 dan dilakukan koreksi 5/20 dan koreksinya tetap. Pada kedudukan bola mata itu ortoforia pada oculodextra dan sinistra. Gerakan bola mata pada oculodextra dan sinistra bebas ke segala arah dan nyeri gerak tidak ada. Pada palpebra superior pada oculodextra dan sinistra tidak ada edem, tidak ada benjolan, tidak ada hiperemis dan tidak ada nyeri tekan. Pada palpebra inferior itu tidak dextra dan sinistra tidak ada edem, tidak ada benjolan, tidak ada hiperemis dan nyeri tekan. Pada silia, oculodextra dan sinistra normal dan tidak ada sekret. Pada konjungtiva tarsalis superior itu pada oculus sinistra didapatkan adanya hiperemis dan tidak ada edem. Sedangkan pada konjungtiva tarsalis inferior itu pada oculodextra tidak ada hiperemis dan tidak ada pabrik dan tidak ada edem. Sedangkan pada oculus sinistra didapatkan adanya hiperemis. Sedangkan lalu pada konjungtiva bulbi itu pada oculodextra itu tidak ada perdarahan, tidak ada injeksi konjungtiva, tidak ada injeksi siliaris dan tidak ada sekret, tetapi terdapat jaringan fibrovaskular. Sedangkan oculus sinistra didapatkan adanya injeksi siliaris dan adanya injeksi konjungtiva serta jaringan fibrovaskular. Sedang pada kornea
pada okulodextra itu didapatkan jernih, tidak ada abrasi, tidak ada abrasi, tidak ada sikatrik, tidak ada ulkus, tidak ada arcus seniris, dan tidak terdapat adanya pericorneal vascular injeksi. Sedangkan pada okula sinistra korneanya itu tampak keruh, tidak ada abrasi, tidak sikatrik, tampak adanya keratik presipitat, infiltrat, ulkus tidak ada, arcus senilis tidak ada, tapi ada tampak adanya pericorneal vascular injeksi. Pada pemeriksaan selanjutnya itu camber okul anterior, pada okulodextra itu dalam keadaan normal, dan sinistra juga dalam keadaan normal. Pada iris okulodextra warna coklat, kripti baik, sedangkan pada sinistra warna coklat, kripti tidak jelas dan terdapat adanya sinika posterior. Pada pupil diameter 3 mm dan refleks cahaya baik, sedangkan pada sinistra itu adanya miosis dengan diameter 2 mm dan tepi irregular. Pada lensa pada dextra itu tampak jernih dan tidak ada dislokasi lensa. Okula sinistra juga tampak jernih dan tidak ada dislokasi lensa. Pada tekanan intraokular itu tampak normal dan adanya palpasi 22 mm heraksa, sedangkan pada okula sinistra tampak adanya tekanan intraokular yaitu +1 dan palpasinya 33,5 mm heraksa. Sedangkan vitreous itu pada okulodextra jernih, sedangkan sinistra sulit dinilai. Fundoskopi tidak dilakukan. Pada pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan Sickler. Itu didapatkan adanya mutant fat. Nah, untuk resume, Nona S usia 19 tahun datang ke poliklinik mata dengan keluhan penglihatan kabur. Dengan keluhan penglihatan kabur pada mata kiri sejak kurang lebih 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Awalnya mata kiri pasien merah kurang lebih 4 hari yang lalu. Kemudian diikuti dengan penglihatan kabur. Pasien juga mengeluh pandangan menjadi silau saat terpapar sinar dan sering berair. Lalu pasien memakai obat tetes mata untuk mengobati kemerahan pada mata kiri pasien, tapi penglihatan tetap kabur. Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus okula sinistra 5/30 dengan proyeksi baik, dan pinhole tidak maju. Bola mata bergerak ke segala arah dengan baik. Tampak adanya hiperemes pada konjungtiva tarsalis superior dan konjungtiva tarsalis inferior. Pada konjungtiva bulbar didapatkan adanya injeksi konjungtiva dan injeksi siliar. Pada kornea didapatkan keruh dan adanya presipitat dan infiltrat serta adanya vaskular injeksi. Kripti pada iris tidak jelas, tampak adanya sineka posterior dan pupil miosis dengan diameter 2 mm dengan tepi irregular. Pada pemeriksaan fundoskopi okuli sinistra sulit dinilai. Pada tekanan intraokular okuli sinistra itu dapatkan +1 dengan palpasi 33,5 mm heraksa. Dari pemeriksaan oftalmologi okuli sinistra didapatkan visusnya itu 5/30, lalu dilakukan koreksi 5/20 dengan koreksi yang tetap. Nah, untuk diagnosa kerjanya itu uveitis anterior sinistra, sedangkan diagnosa bandingnya itu konjungtivitis, keratitis, dan glaukoma akut. Untuk penata laksanaan itu diberikan cendotropin tetes mata 3x1 tetes per hari pada okula sinistra dan sitrol 6x1 tetes per hari pada okula sinistra, dan diberikan ada metilprednisolon 3x8 mg per hari. Untuk prognosis itu didapatkan adanya Budi Bonam. Sekian dari hasil presentasi saya. Tapi dok, mohon arahannya dok. Ya, bagus ya. Kamu ngambil literatur dari mana? Contoh kasus dari fakultas apa? Ya dok, dari fakultas kedokteran
dari Fakultas Kedokteran Leo dok. Koas atau residen mata? Tapi dok, dokter umum dok. Berarti sudah diajari slit lamp berarti? Ya dok. Biomikroskop slit lamp kan diagnosanya pakai ini. Coba tampilkan satu-satu yang depan. Ya dok, baik dok. Resume sama itu. Resumenya dok. Kok nggak cocok? Nggak. Mulai anamnesa dulu. Depan-depan ya, kita lihat satu-satu gimana kamu nulisnya. Jadi umur 19 tahun, tiba-tiba kabur mata merah. Dari anamnesa itu apa kemungkinannya kalau kabur tiba-tiba mata merah? Kemungkinannya apa? Dari anamnesa kan sudah bisa dibagi. Ada kaburnya perlahan-lahan mata merah, ada kaburnya tiba-tiba mata tenang, ada kabur mendadak mata tenang. Kalau yang tiba-tiba terus mata merah, apa kemungkinannya? Ada tiba-tiba mata putih, mata tenang, nggak merah. Apa? Kalau yang ini kemungkinannya apa aja? Dari anamnesa kan bisa balik dipilah-pilah. Ya dok, kalau untuk dari anamnesa itu mata merah itu bisa terjadi pada pasien-pasien yang terkena seperti konjungtivitis. Itu kan kalau tidak kabur. Yang kabur apa? Kalau mata merah tiba-tiba kabur. Bisa kalau penglihatan mata merah dengan penglihatan kabur itu bisa keratitis dok. Ya, apalagi keratitis, bisa juga iridosikitis. Ya, itu sama dengan uveitis tadi tuh. Uveitis itu terdiri dari iris dan uvea. Nah, terus apa lagi kemungkinannya? Bisa juga glaukoma dok. Nah, glaukoma apa? Kalau glaukoma ada dua, glaukoma akut dok, karena glaukoma akut itu terjadi yang merah dan tiba-tiba yang mana? Akut apa kronis gitu kan? Ada dok, akut dok. Kan sesuai dengan yang di diagnosamu itu, different diagnosanya tadi toh. Ya, itu cara berpikirnya. Ya sudah, slide berikutnya. Tapi dok, slide berikutnya terus. Ini udah standar ya, nggak apa-apa. Terus langsung ke status mata. Tapi dok. Ya terus, nah ini coba peragakan apa yang dimaksud dengan 5 mata kiri itu visusnya 5/30, terus minus 175, terus 5/2. Koreksi tetap itu maksudnya apa? Gimana kalau kamu nanti sudah di rumah sakit, kamu menulis koreksi tetap itu kalau melakukan apa? Biar tahu. Ayo, bisa ngerti nggak? Di resumimu ada sebenarnya, tapi kamu kok tetap menulis koreksi tetap. Gimana menentukan dia koreksi tetap itu maksudnya apa? Ini kan mahasiswa itu orang lain ya. Coba jelasin apa yang kamu tangkap dari situ. Tapi dok, kalau yang saya tahu itu pasiennya dilakukan pemeriksaan visus dengan menutup satu matanya dok. Terus? Ya dok. Apa? Kok bisa hasilnya ada koreksi tetap tuh, gimana ceritanya? Tapi dok, ya dilakukan apa? Tapi dok, awalnya ini pasien kan awalnya itu visusnya 5/30, artinya pasiennya dapat melihat lambaian tangan dengan jarak 5 meter dok. Salah.
Ngerti dok. Nyerah apa enggak? Nyerah dok. Itu gimana? Makanya mau jadi dokter itu nggak boleh gampang nyerah. Kalau nyontoh itu harus ngerti apa yang dipaparkan, kamu harus ngerti. Apa yang kamu tulis harus berani bertanggung jawab. Cari itu sampai ketemu. Itu lain kali ya. Iya dok. Sekarang 5/30 didapat dari mana dulu kan? Nah, kan kalau pemeriksaan Snellen card duduk berarti di depan Snellen card itu 5 meter. Iya dok. Nah, terus setelah itu tahu Snellen card sudah tahu Snellen card. Tahu dok ya. Yang huruf-huruf dok. Yang situ, yang di komputer sana lihat di layarku, Snellen card itu. Nah, itu berjalan di situ. Kalau 5/30 itu dia bisa cuma ada 3 kotak di atas itu tidak bisa terbaca. Kok 3 kotak di bawah dia nggak bisa baca. Ya, 3 kotak yang di bawah itu lo kelihatan di video saya itu. Kan ada kotak-kotak banyak itu ya. Dia cuma bisa baca yang 2 di atas, 3, 2 gitu. Bawahnya nggak bisa lagi. Ya, itu 5/30. Kemudian dikasih koreksi minus 175. Ternyata lebih terang. Tapi cuma kotak lagi satu di bawahnya nambahnya. Kotak satu di bawahnya lebih kecil lagi bisa 5/20. Nah, itu maksudnya. Terus koreksi tetap itu yang betul nulisnya seperti di resume medismu tadi. Ada pinhole tidak maju, pinhole negatif tadi. Di resume medismu kan ada tadi ya. Nah, itu seharusnya pinhole tidak maju. Dikoreksi tidak maju tetap saja. Itu maksudnya. Artinya apa kalau pinhole nggak maju, koreksi tetap aja, berarti bukan kelainan refraksi. Tapi kelainan apa? Kelainan media refraksi atau kelainan refraksi. Media refraksi itu apa aja? Kamu harus menguasai anatomi dulu. Kelainan refraksi itu apa sih? Kelainan refraksi, penyakit kelainan refraksi apa aja? Ayo sebutin. Apa kelainan refraksi itu? Ini dok, tapi dok, kelainan refraksi itu ada seperti miopia, terus ada astigma, terus silinder, ya astigmat, hipermetrop gitu. Nah, kalau koreksi tetap, pinhole tidak maju, pinhole tetap, itu berarti kelainan media refraksi. Bukan minus, bukan plus, bukan astigmat. Ya. Terus apa media refraksi itu? Apa media refraksi? Nah, slide berikutnya. ada dok. Slide berikutnya. Nah, media refraksi itu pertama dari depan. Kamu pernah lihat yang gambar waktu TK atau SD SMA? Yang ada di depan mata ada gambar lilin, terus diteruskan sampai retina. Nah, sinar yang diteruskan itu melewati sama bidang media apa aja. Pertama, kornea. Itu media refraksi. Itu medianya kan biasanya jernih. Nah, ini harus tampil di sini tapi keruh. Betul berarti. Ini yang menyebabkan dia bukan kelainan refraksi tapi media refraksi kelainan. Korneanya keruh. Ada keratik presipitat, ada infiltrat. Ya. Terus pertanyaan saya, kenapa nggak muncul muton fat yang di fotomu tadi ada muton fat? Ini kok nggak ada? Makanya kamu diajari biomikroskop slit lamp apa enggak? Iya, fotomu tadi kan ada muton fat, tapi nggak ditulis di sini. Tapi nggak ditulis di sini. Saya nggak tulis dok. Nah, itu salah besar. Sebagai dokter itu harus bertanggung jawab. Jadi bikin portofolio itu tugasnya
memindahkan dari apa yang di orang itu, di mata orang, kamu pindahkan di ruang baca tulis ini supaya orang seluruh dunia itu ngerti, tahu, nggak bertanya-tanya lagi. Itu tugasnya dokter, cuma itu ya, menulis di ini itu ya. Nah, terus konjungtif kan bukan media refraksi. Ya, konjungtif bisa jadi ciliar, konjungtif udah pinter. Yang penting itu kalian harus ketahui ya. Ada KIP. Nanti kalau udah spesialis jelaskan tentang KIP sama infiltrat. Terus yang paling kalian harus tahu apa bedanya keruh di kornea sama edema di kornea. Apa edema kornea sama keruh di kornea? Bedakan edema sama keruh ya. Kalau di foto tadi nggak begitu jelas, tapi dari patofisiologi kalau ada tekanan yang tinggi, ini kan TU-nya tinggi, itu korneanya edema. Kalau ada ulkus kornea, itu keruh. Ada keratitis, itu keruh. Nah, ini kan masih bisa beda-beda ya. Ya, ngerti di premi konjungtiva tarsalis, konjungtiva bulbi, ya udah bagus dipisah gitu. Ya, berarti ngerti toh? Konjungtiva itu secara regional dibagi berapa tempat? Konjungtiva. Kamu nantang-nantang tulisannya konjungtiva tarsalis, konjungtiva bulbi. Sebenarnya konjungtiva itu ada berapa tempat? Secara anatomi. Berani nulis, berani tanggung jawab. Apa? Ada satu lagi ya. Ya dok, ada 3 dok, ya. Ada superior, inferior, dan bulbi dok. Salah lihat itu. Jadi konjungtiva itu tarsus, fornik, dan bulbi. Terus cara meriksanya gimana? Kalau bulbi meriksanya gimana? Konjungtiva fornik meriksanya gimana? Konjungtiva tarsalis meriksanya gimana? Sudah bisa? Belum. Nggak bisa. Ya udah. Kalau konjungtiva bulbi itu yang kalau kamu bercermin itu bisa lihat konjungtivanya itu warnanya apa. Konjungtiva itu warna normalnya apa? Konjungtiva warnanya apa normalnya? Putih dok. Salah. Yang putih itu sklera. Kalau konjungtiva itu bening. Kalau merah itu ada pembuluh darah. Ya. Slide berikutnya coba. Nanti belajar lagi. Ya dok. Oke dok. Ya. Nah, sinekia. Apa definisi sinekia posterior? Oke dok, kalau sinekia itu artinya terjadi peradangan terjadi peradangan yang menyebabkan irisnya itu melekat pada lensa mata dok. Ya. Terus kenapa lensanya kok jernih? Secara teori pasti itu keruh. Nah, itu loh, teorinya gitu. Ya, sudah. TO tinggi. Apa maksudnya +1? TO kanan N. S itu OS N +1. +1 artinya terjadi peningkatan pada tekanan intraokular. Kalau +2 sampai berapa plusnya? Sampai berapa plusnya?
Ya, jadi saran saya itu kalau palpasi N normal berarti itu ya perkiraan secara kasar antara kanan sama kiri. Jadi kanan lebih kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Terus kalau sudah ada ukurannya 33,5 mm itu ngukurnya pakai apa? Pakai palpasi. Ngukurnya pakai apa itu? Ngukurnya pakai apa? Tonometri dok. Nah, makanya TO tonometri apa? Tonometri kan mengukur tekanan. Kan banyak macam tonometri. Pakai non kontak atau tonometer siot, definisinya gitu. Ya, nanti belajar lagi nih siotnya apa, pakai itu. Coba slide berikutnya. Nah, ini nggak usah dijelasin ya. Ini ada motor flow tapi nggak ditulis. Nggak usah dijelasin. Kamu nggak usah belajar slit lamp. Terus, nah resumenya kan ada ini pinhole tidak maju. Maksudnya kursi tetap ini. Ya. Nah sudah. Terus slide berikutnya, kepanjangan resume ini. Nah, dasar diagnosa uveitis anterior dari mana? Pak dok, untuk diagnosa uveitis anterior itu karena pada gejala-gejala uveitis anterior itu kan menyebab uveitis anterior itu yang terjadi peradangan pada bagian iris dan badan siliarisnya dok. Ditunjukkan dengan pada gejala klinisnya dok, seperti pada uveitis anterior itu ciri khasnya itu pada anamnesis itu pertama onsetnya seperti mendadak, terus uveitis anterior itu sering terjadi unilateral dok, hanya terserang pada satu mata. Ya gini cara jawab kalau ditanya. Nanti kalau kamu sekolah spesialis atau yang lain itu standar pertanyaan pertama mesti seorang dokter ditanya, apa dasar diagnosa kerjamu, kenapa kamu diagnosa ini? Ya tadi kan udah tak jawab pertama. Dari jawabnya apa sih dasar diagnosa uveitis anterior, kamu langsung jawab dari anamnese. Satu, dari anamnese kabur mendadak mata merah. Ya, itu jawaban pertama. Kedua, visusnya menurun mendadak, tidak dapat dikoreksi. Nah, berarti kalian media refraksi loh. Kemudian tambah lagi, di segmen anterior ada injeksi perikorneal, ditandai dengan kornea yang odema, ada kips tadi, bilik mata depan ada flare cell tadi, dan sineglia posterior. Diikuti dengan adalah peningkatan tekanan intraokuli. Itu tanda-tanda diagnosa dari uveitis anterior. Gitu. Hipertensi okulinya nggak kamu tuh diagnosa? Kan hipertensi itu. Tidak dok. Apa? Kenapa? Hipertensi karena TO-nya itu makanya saya kasih diagnosa bening akut dok. Nah, jadi uveitis anterior itu bisa menimbulkan komplikasi berupa tekanan intraokuli yang tinggi gitu.
Seharusnya ditulis, nggak apa-apa. Kalau nanti kamu jadi kerja di rumah sakit, ditambahi hipertensi okulit, klaim BPJS-mu naik gitu. Kalau usus anterior aja nggak naik, nggak ada komplikasi, nggak banyak, harus tambahi. Kan sesuai dengan data yang ada, nggak bohong-bohong. Itu maksudnya. Ya. Terus penyebabnya apa? Teori usus anterior apa penyebabnya? Sekarang teori. Apa penyebabnya? Tapi dok, kalau penyebabnya itu masih idiopatik dok, masih belum diketahui, tapi banyak yang menyebutkan itu ya penyebabnya uveitis anterior itu karena imunologi atau alergi dok. Ya, bentar. Slide berikutnya. Putus. Slide berikutnya coba. Slide. Nah dok. Nah, terus kenapa kok diberi obat ini? Tapi dok, pasiennya diberikan obat sindotropin itu obat kortikosteroid topikal dok, untuk fungsinya itu untuk membuat pupil matanya itu terbuka lebih lebar dan menghilangkan peradangan pada mata dok, karena matanya itu mengalami peradangan. Ulangi, salah. Sindotropin, obat Sindotropin itu obat kortikosteroid topikal dok. Sindositrol itu steroid plus antibiotik. Kalau sindotropin mediaticum beta adrenergic, melebarkan pupil mata agar terbuka dok. Ya. Kalau sindositrol itu mengandung steroid. Iya dok. Sindo itu nama pabrik. Sindositrol isinya mereknya. Iya dok. Ya. Kenapa kalau dikasih steroid topikal dan lokal? Yang lokal sindositrol, yang topikal metilprednisolon. Kenapa? Tapi dok, karena kalau untuk metilprednisolon itu untuk mengurangi inflamasi pada matanya dok. Boleh. Tadi pertanyaanku terakhir tadi apa? Apa penyebab uveitis anterior? Kamu bilang apa jawabnya? Bisa karena alergi atau autoimun. Nah itu. Ya, autoimun obatnya metilprednisol untuk meredakan inflamasi. Nanti. Karena kok sampai minum. Udah.